Pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu saya menyampaikan bahwa pengenalan keselamatan itu adalah pengenalan Bapa dan pengenalan Yesus Kristus yang diutus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Nah, pagi ini saya ingin menyambung kembali apa yang saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu Saudara ya, menjadi gambar Bapa. Nah, saya melihat Bapak Ibu Saudaraku dan mencermati gitu ya, mencermati gitu. Jika orang tidak mengenal Tuhan, orang tidak mengenal Bapa gitu ya, memang sekalipun dia orang yang tekun di dalam beribadah, beragama gitu ya, itu akan menjadi masalah yang dalam dirinya gitu, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar karakternya atau sifat ya, tetapi di dalam tubuhnya secara kesehatan, kemudian secara sosial gitu ya, saudara ya, secara ini akan menjadi masalah gitu, saudara-saudara ya. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa awal mula Tuhan menciptakan manusia itu tujuannya adalah supaya di dunia ini ada gambar Bapa. Jadi awal mula Tuhan membentuk bukan hanya menciptakan manusia, membentuk manusia dan membentuk lembaga pernikahannya, tujuannya adalah menjadi gambar Bapa gitu. Supaya dunia ini mengenal Bapa, supaya dunia ini diselamatkan, supaya dunia ini Bapak Ibu Saudara melihat secara jelas gitu ya, bahwa ada Allah, ada Bapa di muka bumi ini yang menjadi pusat sebenarnya yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, menjadi gambar Bapa ini tujuannya. Nah, Keluaran 1 ayat 27 mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi penciptaan itu bertujuan sekali lagi adalah gambar Allah, gambar Bapa, bahwa supaya dunia ini melihat tentang Allah, tentang Bapa. Sebab tidak mungkin ya saudara bahwa Allah yang demikian besar, yang pikiran kita aja tidak dapat menginterpretasikan itu, dilihat oleh manusia pada umumnya. Oleh karena itu, saudaraku, Allah tinggal di dalam manusia dan manusia menjadi gambarnya, diciptakan menjadi gambar Bapa, gitu, menjadi gambar Allah, gitu ya. Satu image, satu tujuan itu sama dengan misalkan orang melihat map, melihat pulau, gitu ya. Orang melihat sebuah kota, gitu ya, bisa dilihat di mapnya saja itu bisa, Bapak Ibu, yaitu gambarannya seperti itu, gitu ya. Nah, supaya dunia ini mengenal Allah, mengenal Bapa, sebab dalam diri mereka ada pemahaman bahwa Allah itu Allah yang suci, Allah itu Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih, atau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi pada dasarnya mereka bukan hanya mengasihi dan menyayang, mereka membunuh, mereka tidak mengampuni. Ya, di Semarang ini, saudara-saudara ya, kemarin kalau Bapak Ibu Saudara baca berita seorang TNI menyuruh orang untuk membunuh istrinya, ya sudah, kemudian ada perempuan dimutilasi ya minggu-minggu kemarin itu ya sudah, jelas-jelas itu tidak memiliki gambar Bapa, gambar Allah yang dikenal dalam pikirannya, yang dikatakan bahwa Allah pengasih, Allah penyayang, Allah maha mulia, itu tidak terjadi dalam kehidupan mereka, gitu saudara-saudara. Nah, oleh karena itu Tuhan membentuk lembaga pernikahan, Tuhan membentuk kita, tujuannya di muka bumi
untuk menikah, untuk menjadi gambar Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi bahwa tujuan pernikahan kita, tujuan kita hidup, saudara-saudaraku, adalah menjadi gambar Allah di muka bumi ini, mencerminkan gambar Allah di muka bumi ini. Ada kekudusan, ada sukacita, ada kasih sayang yang begitu besar itu ada di keluarga, dan mereka bisa melihat, oh, kekudusan itu ada di sana, oh, kasih Tuhan itu ada di sana, oh, kuasa Tuhan yang dahsyat, yang akbar itu ada di sana. Semua itu Bapak Ibu Saudaraku bisa dilihat di dalam diri anak-anak Tuhan dalam lembaga pernikahan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, menikah bukan untuk mencari bahagia. Tujuan pernikahan adalah menjadi gambar Allah atau gambar Bapa. Nah, bagaimana caranya? Kita harus sadar bahwa kita dicipta, dibentuk, ya, dibentuk oleh Allah, gitu. Izinkan Tuhan itu di dalam pernikahan kita, membentuk pernikahan kita. Oleh karena itu, saudaraku, seringkali ini, saudaraku, jika pernikahan itu tidak punya tujuan bahwa pembentukan Allah itu supaya kita menjadi satu, menjadi dahsyat, menjadi penuh kasih, menjadi penuh sukacita di dalamnya, bukan karena uangnya, tapi karena keselamatan, karena Allah sendiri di sana sukacitanya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, Allah membentuk setiap pernikahan itu untuk kita menjadi seperti Allah. Jadi izinkan tangan Tuhan membentuk kita menjadi seperti Allah, dicipta dan dibentuk. Yang kedua ada tujuan, saudaraku. Tujuan, ada satu spek, ada satu ukuran, yaitu adalah menjadi gambar Allah itu sendiri, saudaraku. Jadi pernikahan atau pribadi kita, Bapak Ibu Saudaraku, mengarah kepada gambar Allah atau gambar Bapa, saudaraku. Di sana ada bukan soal apanya ya, saudara, tetapi ada kuasa, ada kekudusan, ada kasih, ada sukacita yang berbeda dari dunia ini, saudaraku. Semua itu, saudaraku, menjadi satu gambaran yang jelas bagi kita, bagi keluarga kita, arah atau spek atau tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya kemana gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terakhir adalah laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, kita laki-laki dan perempuan dibentuk menjadi lembaga pernikahan maksudnya. Dan kita tahu bahwa tadi saya ungkap tujuan pernikahan itu adalah, saudaraku, menjadi gambar Allah, dan laki-laki dan perempuan yang menikah, bukan seperti dunia sekarang. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan dinikahkan. Bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi, saudaraku, laki-laki dan perempuan itu diciptakannya mereka, saudaraku, dibuatnya mereka, saudaraku, serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dan dikasihi Tuhan, kita kembali kepada standar kita yang pribadi, kita tetap menjadi satu gambar Allah. Yang kedua, saudaraku, kalau kita menikah, sebenarnya Tuhan membentuk lembaga pernikahan itu tujuannya supaya dunia juga mengenal Allah, dunia juga mengenal Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Itu tujuan pertama kali di pernikahan, dan itu diteguhkan di dalam Maleakhi dan juga di dalam Matius, saudaraku. Di penciptaan, saudaraku, tujuan manusia adalah, tujuan lembaga pernikahan adalah menjadi gambar Allah di muka bumi ini, supaya dunia mengenal Allah. Tujuannya supaya keselamatan itu sampai kepada manusia semua. Gambaran dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi tidak seperti yang digambarkan oleh banyak orang di muka bumi ini, tetapi ada di dalam keluarga kita, ada di dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa lebih banyak lagi, berdoa lebih kuat lagi untuk gambar Bapa itu, untuk orang menikah itu bukan sekedar cari bahagia, tetapi ada tujuan, yaitu pengenalan akan Allah, pengenalan akan Bapa di muka bumi ini, sehingga ditempatkanlah pernikahan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita
berdoa terus supaya keselamatan itu sampai kepada mereka, dan Tuhan memberkati dunia ini Tuhan dengan pengenalan akan Bapa melalui pernikahan kita, melalui hidup kita. Mari kita berdoa.